wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semuanya sehat walafiat dan selalu diberi keberkahan, lindungan dan lancar rezeki, dan hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kali ini maaf sekali karena suara aku kecil, karena masih dalam kurang fit ya, serak-serak. Oke, baik, malam ini saya akan menyampaikan dengan tema hindari iri dan dengki. Kenapa kita harus menghindari iri dan dengki? Karena jika kita tetap mempunyai perasaan iri dan dengki, itu akan menghambat proses rezeki kita gitu. Nah, kenapa? Ya iya, karena ketika kita melihat misalkan kayak teman kita nih lagi sukses, terus lagi misalkan mempunyai HP yang bagus dan mempunyai, pokoknya teman kita itu di atas kita lah, itulah. Kita misalkan iri, itu hukumnya haram sekali ya teman-teman. Kalau bisa kita ya mendukung dan selalu bersyukur gitu ketika melihat temannya sukses, ketika melihat temannya baru membeli apapun, barang-barang yang baru yang harganya mahal, ya kita bersyukur gitu. Maksudnya kita doakan aja ya, terus kita juga sholawatin gitu. Bukan hanya Shallallahu ala Muhammad saja, akan tetapi kita lanjutkan berdoanya juga. Misalkan kita melihat teman kita membeli mobil baru lah gitu, jangan bilangnya kita, iya itu kan beli baru gini gitu. Nggak usah diusilin dan nggak usah jadi netizen yang negatif ya. Nggak usah jadi buzzer juga dan lain-lain gitu. Kalau kita melihat teman kita mempunyai mobil baru misalkan, kita berdoa saja, alhamdulillah teman saya sudah punya mobil baru gitu. Sallallahu alaihi Muhammad, ridhoilah saya ya Allah, mungkin nanti saya bisa memiliki mobil baru seperti teman saya tersebut gitu. Jadi kita doakan aja, alhamdulillah. Terus kembali lagi doa kedua kembali ke diri kita gitu. Kenapa ya? Agar kita nantinya itu energi positif yang kita keluarkan itu akan kembali lagi ke diri kita. Entah itu nggak secepat mungkin, entah itu masih lama, karena kita harus menunggu waktu ya. Jadi Allah itu mengasihi kita itu benar-benar apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan kita belum dikasih, belum diridhoi sama Allah, berarti kita masih belum butuh dengan barang tersebut. Mungkin rezeki kita masih dibuat ke hal yang lain, misalkan kayak uang kita, mungkin kita disuruh beli apa dulu gitu ya, walaupun kita nggak ingin beli itu, tapi kalau misalkan hati kita sudah digerakkan sama Allah, kita nggak akan bisa menolak kehendak tersebut gitu. Oke, itu ya. Dan dalam Islam pun kita itu tidak boleh iri-iri dengan hal-hal yang bersifat duniawi juga. Jadi dalam agama Islam kita itu dibolehkan iri dalam hal kebaikan dan juga dalam hal ilmu gitu kan. Jadi kalau misalkan ada temen yang beli iPhone baru, ya udah kita doain aja gitu kan. Jangan malah kita hina, nggak kita hina sih, kita omongin di belakang ya, dalam kutipnya gitu. Kembali lagi, kita sholawatnya nggak hanya pas ketika ketemu, sepintas ketika melihat itu juga, tapi juga kita amalkan juga setiap hari-harinya. Minimal lah kalau misalkan teman-teman tidak mampu 4444, teman-teman bisa 1000. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa mengamalkan 1000 sholawat, bisa juga di skip 100 kali sholawat gitu. Sholawat Jibril nggak apa-apa, sholawat nariyah pun juga nggak apa-apa, tapi sholawat nariyah tuh panjang sekali ya teman-teman itu. Jadi Allah itu benar-benar akan ngasih ya,
entah itu waktunya kapan, tinggal kita waktunya menunggu gitu. Yang penting kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dan teman-teman itu tetap jangan lupa gitu loh, kalau kita meminta sesuatu apapun yang kelihatannya wah ini mustahil banget ya aku beli gitu-gitu, itu kita itu kalau misalkan mustahil berarti teman-teman hanya mengecualikan Allah, tidak percaya dengan kemampuan dan kekuasaan Allah tersebut. Itu ya teman-teman, jadi pesan saya di video malam hari ini, hindarilah sifat iri dan dengki karena itu sifat yang tercela ya, yang sifat yang dimiliki oleh syaitonir rajim. Jadi untuk masalah iri dan dengki itu kita bisanya ke masalah kebaikan dan juga ilmu gitu. Kita jangan pernah selalu melihat yang di atas kita ya, karena kalau misalkan kita bandingkan dengan orang yang di atas kita, pasti kita kayak ingin terus gitu kan. Jadi kita lihat orang-orang yang berada di bawah kita gitu, supaya kita lebih tahu bersyukur ya, dan legowo dan qanaah gitu. Kalau kita banyak melihat orang yang di atas kita, kalau kita nggak mampu ya udah jangan dipaksakan. Makanya Allah itu menyuruh kita untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita gitu. Syukur-syukur, kita harus banyak bersyukur ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tuh harus menerapkan sifat bersyukur agar rezeki kita itu selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin video kali ini saya sampaikan secuil aja ya, maksudnya sedikit, insya Allah akan menjadi manfaat bagi kita semuanya dan keberkahan untuk yang menonton video ini semuanya ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak salah tutur kata, apabila penjelasan saya kurang jelas. Mungkin bisa kirim atau bertanya-tanya di kolom komentar, dan juga bisa DM ke IG saya, dan juga bisa tulis DM pertanyaan atau kritikan melalui kolom komentar di bawah tersebut. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga kita diberi kesempatan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.